Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita ingin menyembah Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kayak lebih menyembah Engkau Tuhan hari ini Bapa. Lebih dalam lagi menyembah Engkau Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. ya Yesus. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. bagimu segala pujian Tuhan Bagimu segala pujian dan kemuliaan Yesus. dan kemuliaan. Kami tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Yesus, sungguh besar setiamu. Oh, Nyata di sepanjang hidupku. syukur Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Oh, Bagimu segala pujian ya Yesus. dan kemuliaan. Mari bersama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan, syukur Yesus. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi mari katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, haleluya.
kami sembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Syukur Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Syukur Tuhan. Syukur Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Ya Tuhan, janji-Mu ya Tuhan menolong hidup. Syukur Tuhan, haleluya Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu sungguh besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Syukur Bapa. Oh, hanya Kau Tuhan penolongku. Yesus yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Sungguh kami percaya Bapa. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar ya Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari katakan, ku percaya Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan
menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, haleluya Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas pujian penyembahan yang sudah dinaikkan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir. Tuhan melawat setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Pimpin kami, ajar setiap kami, agar kami boleh mengerti apa yang Kau mau sampaikan buat setiap hidup kami. Tuhan, kami berdoa yang ada di rumah saat ini, yang lagi mendengarkan, yang lagi berkonsentrasi untuk menerima firman-Mu, pimpin, urapi, supaya setiap apa yang didengarkannya Tuhan, boleh masuk di dalam hatinya dan boleh dilakukan dengan baik di dalam setiap kehidupannya. Pimpin semua kami Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biar nama Tuhan kami permuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini yang ada di rumah, salam sejahtera di dalam kehidupan saudara yang ada di rumah. Buat keluarga juga semuanya mempunyai kebahagiaan, kebaikan, kesehatan di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Mari saudara, pagi hari ini kita akan masuk pada firman Tuhan ya, yang dengan tema pagi hari ini adalah kuasa-Mu nyata. Saudara, ketika kita berkata dengan kuasa-Mu nyata, maka tersirat pada pikiran kita kuasa Tuhan. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa timbul buat hidup kita ya. Apa sih kuasa Tuhan itu? Ya. Kuasa Tuhan. Mungkin kuasa Tuhan itu luar biasa. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu kuasa yang besar. Kuasa Tuhan pencipta segalanya. Mungkin banyak hal yang kita ketahui. Saudara. Tapi yang menjadi pertanyaan yang kedua. Pernahkah saudara mengalami kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara? Nah, kalau yang pernah dia berkata saudara, oh saya pernah, saya mengalami, bersaksi, menceritakan bagaimana cinta kasih Tuhan terhadap hidupnya masing-masing. Amin saudara. Tetapi ada yang tidak pernah mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam setiap kehidupannya. Maka dia bertanya, apa itu kuasa Tuhan? Pertanyaan yang ketiga saudara, ya, kapan kuasa Tuhan itu ya dinyatakan buat setiap hidup kita? Kapan kuasa Tuhan itu dinyatakan buat hidup kita? Amin saudara. Mari pagi hari ini kita mau buka firman Tuhan, kuasa-Mu nyata. Ya, kita lihat ya, kapan kuasa Tuhan itu dinyatakan buat setiap hidup kita. Buat hidup orang-orang percaya. Ya, mungkin kita tahu kuasa Tuhan, mungkin kita pernah dengar, mungkin kita pernah melihat ada orang yang penuh dengan kuasa. Tapi kuasa Tuhan yang nyata itu kapan dicurahkan buat setiap hidup kita? Amin saudara. Mari kita mau lihat firman Tuhan ya. Kita mau baca di 2 Korintus 12 ya. Ayat 7 sampai yang ke-10. Mari saudara, kita mau baca firman Tuhan di ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu.
maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Yang kedelapan, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari padaku. Ya, 9 dikatakan apa? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itulah firman Tuhan, saudara. Amin, saudara. Mari kita mau lihat kapan ya kuasa itu dinyatakan buat hidup kita. Kapan, saudara? Ya, kapan kuasa itu ya Tuhan dinyatakan? Kapan? Mari kita mau lihat satu persatu, saudara. Kuasa Tuhan dinyatakan buat hidup kita, ya. Satu, ketika hidup ini mau merendahkan diri dan berserah. Bagaimana caranya, Pak Yaya? Ya, ketika hidup ini merendahkan diri dan berserah. Mari kita lihat firman-Nya, saudara. Di 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, kata firman Tuhan. Pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, katanya. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur dari padaku. Saudara, ini gambaran-gambaran yang kita bisa lihat. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata firman Tuhan. Amin, saudara. Coba kita lihat contoh, saudara. Ya, kerendahan dari Rasul Paulus. Ya, ketika Rasul Paulus mendapat satu penglihatan dan pernyataan dari Tuhan, ya, di dalam kehidupannya, ya, mau gak mau, ketika dia diberikan penglihatan itu sama Tuhan, ya, diberikan pernyataan bahwa dia diangkat naik ke surga ketiga, ya, seperti itu yang dialami Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus ketika menyaksikan, dia enggak pakai namanya dia. Dia enggak pakai nama dia, tapi dia memakai orang ketiga, ganti orang ketiga, yaitu seorang. Artinya seorang itu mengalami satu pengangkatan, ya, bukan pakai namanya dia sendiri. Kenapa, saudara? Karena ya dia tidak mau memegahkan diri dalam setiap kehidupannya. Takut apa? Takut sombong, takut mengalami satu kelemahan di dalam kehidupannya. Tapi itulah yang dilakukan Rasul Paulus ketika dia nggak mau mengatakan bahwa itu terjadi, Tuhan mengangkat dia, ya, di dalam kehidupannya. Tapi disitulah, ya, Rasul Paulus tidak mau memegahkan diri dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Justru dia memegahkan diri dalam kelemahannya. Amin, saudara. Itulah kerendahan hati Paulus di dalam kehidupannya. Yang kedua, ada duri di dalam dagingnya. Tuhan kasih duri di dalam dagingnya. Supaya apa? Supaya kehidupan Rasul Paulus tidak jatuh dalam kesombongan, dalam kecongkakan. Karena apa? Karena sudah diberkati Tuhan, sudah dipimpin Tuhan, sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, dan sudah dibawa dengan penglihatan dan pernyataan dari Tuhan. Ya, dengan itu semua ketika kita tidak diberi duri dalam daging dalam kehidupan Rasul Paulus, maka Rasul Paulus bisa jatuh di dalam kesombongan. Ya, makanya firman Tuhan katakan, saudara, ya, di ayat yang ke-7 dan 8, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu.
maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ini loh, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Yang ke-8 coba dengarkan saudara. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Sudah 3 kali Rasul Paulus berseru. Ya, kita nggak tahu duri dalam daging dalam Paulus itu apa. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah yang besar terjadi. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ya, tapi ada duri di dalam daging yang membuat Rasul Paulus tidak bisa menjadi sombong. Ya, seperti kuda, saudara, ada kuknya. Dipegang supaya kuda ini tidak liar. Itu yang dilakukan Tuhan terhadap Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus harus merendahkan diri dan berserah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, Tuhan katakan apa pada Rasul Paulus? Ketika Rasul Paulus berseru, minta iblis dijauhkan daripada dia. Tapi Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku. Kalau Tuhan ketika Rasul Paulus berseru, Tuhan melakukan segalanya untuk Rasul Paulus, maka Rasul Paulus tidak pernah mengalami yang namanya kelemahan-kelemahan itu. Dia tidak pernah mengalami satu kelemahan-kelemahan itu. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi orang yang bisa menjadi sombong. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata firman Tuhan. Cukup kasih karunia Tuhan. Ya. Dilanjutkan firman, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Kenapa Rasul Paulus tidak berani memegahkan diri, meninggikan diri, saudara? Karena justru di kelemahan Rasul Paulus, maka dia mengalami satu kuasa, dan kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam setiap kehidupannya. Amin, saudara. Itulah gambaran firman Tuhan pada pagi hari. Ya, kapan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita? Ketika kita mau merendahkan, hidup kita mau merendahkan diri dan berserah kepada Tuhan. Amin, saudara. Itu gambaran firman Tuhan, ya. Ada duri dalam daging, berserah bukan berseru. Ketika Rasul Paulus berseru, maka Tuhan katakan cukup. Tapi ketika dia berserah, maka kuasa Tuhan itu turun atasnya dan menjadi sempurna di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Ya, bukan karena berkat-berkat kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesehatan kita yang luar biasa. Justru itu yang membuat saudara dan saya bermegah di dalam Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan mau, ya, ketika kita bermegah dalam kelemahan kita. Semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, ya, bukan itu yang kita megahkan untuk kehidupan kita di dalam dunia ini. Sehingga munculnya kedagingan-kedagingan di dalam hidup kita yang membuat kita gampang jatuh. Tapi ketika kita sadar bahwa kuasa Tuhan itu sempurna turun atas kita, ketika kita dalam kelemahan-kelemahan itu, maka di dalam kehidupan ini cari kelemahan-kelemahan kita. Supaya kelemahan-kelemahan itu bisa merendahkan diri kita, tunduk kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat kuasanya yang sempurna itu akan turun atas hidup kita. Amin, saudara. Coba kita lihat di ayat yang kedua. Ya, kapan, ya, kuasa Tuhan itu dicurahkan atas hidup kita? Ya, ketika hidup kita yang kedua bermegah atas kelemahan. Pak, bermegah atas kelemahan. Kelemahan yang bagaimana yang kita bisa bermegah? Ya, baik kita baca firman Tuhan, ya, di 2 Korintus 12 ayat 9b dikatakan apa? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, yang kedua, ya, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, bermegah atas kelemahan kita. Ya, contoh Rasul Paulus, ketika dia merasakan bahwa dia bermegah dalam kelemahannya,
Ya, rasa-rasanya Rasul Paulus merasakan bahwa penyertaan Tuhan tidak ada. Bahwa pernyataan Tuhan itu kosong. Ya, tidak ada artinya apa-apa dalam hidup kita. Bahwa selama ini apa yang saya lakukan tidak ada penyertaan Tuhan. Enggak, saudara. Rasul Paulus percaya ketika dia ada di dalam kelemahannya, ya, penyertaan Tuhan itu justru tidak terbatas. Saudara, kenapa Tuhan tidak mengabulkan seruan Rasul Paulus supaya duri dalam dagingnya itu dicabut? Ya, itu yang terjadi, saudara. Supaya apa? Supaya dia tetap dalam keadaan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dalam keadaan yang seperti itu, ya toh, justru bukan Allah meninggalkan dia. Ketika Rasul Paulus bermegah dalam kelemahannya, Tuhan tidak meninggalkan dia. Duri dalam daging itu berarti bukan Tuhan meninggalkan dia, tetapi justru Tuhan ingin, ya, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak terbatas atas hidupnya. Dan kasih karunia Tuhan itu tidak hilang di dalam diri Rasul Paulus. Begitu juga hidup kita, saudara. Kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya, ketika kita diselamatkan, kita hidup sampai saat ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, tapi di dalam setiap diri kita, itu ada duri di dalam daging yang membuat kita jangan menjadi sombong. Tuhan pastikan bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, di rumah, ya, semuanya pasti ada duri dalam daging. Artinya apa? Artinya supaya ada satu kekang, supaya membuat kita tidak menjadi liar, tidak membuat kita menjadi sombong, tidak membuat kita jadi melebihi apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Itu gambaran buat kita bermegah dalam kelemahannya. Ketika Rasul Paulus bermegah dalam kelemahannya, penyertaan Tuhan itu tidak terbatas dalam kehidupannya. Justru semakin besar kuasanya. Ya. Yang kedua, di dalam masalah pergumulan, penderitaan, tetap bertumbuh dan berbuah. Artinya apa, saudara? Bermegah dalam kelemahan itu ketika kita dalam masalah, di dalam pergumulan, di dalam penderitaan. Tapi di dalam itu semua bukan cuma kita takut, nangis, ya, menyerah dengan keadaan, bukan itu. Tetapi Tuhan inginkan bahwa kita justru bertumbuh dan berbuah di dalam kesukaran hidup kita. Amin, saudara. Itu yang dilakukan Rasul Paulus dalam kehidupannya. Ya, dalam keadaan masalah di dalam kehidupannya, ketika dalam melakukan penginjilan, ya, menyampaikan berita firman Tuhan, banyak masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, bukan cuma dilempari batu, dipukul, dianiaya, ya, di dalam pergumulan yang besar ketika dia mau ditangkap, ya, ada penderitaan yang dialaminya, dipukuli, disiksa. Tapi Rasul Paulus tidak mundur. Tapi dia tetap maju untuk bertumbuh dan berbuah. Apa yang terjadi, Rasul Paulus? Banyak orang yang dimenangkan, banyak murid yang diciptakan oleh Rasul Paulus. Supaya apa? Banyak memberitakan Injil di mana-mana. Itu yang dilakukan Rasul Paulus. Bagaimana dengan hidup kita ketika hidup kita di dalam masalah yang besar? Hidup kita di dalam satu pergumulan yang besar. Ya, hidup kita dalam penderitaan yang besar. Bisakah saudara tetap bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan saudara? Pagi hari ini, saudara, firman Tuhan mau katakan buat setiap itu kita. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, justru dalam kelemahan itu, ya, kita tetap mau bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Amin, saudara. Belajar untuk tidak melihat kelemahan itu lebih besar dari apa yang kita alami. Tapi pagi hari ini Tuhan mau katakan, di dalam kondisi apapun, tetaplah bertumbuh, tetaplah berbuah di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Ya,
Yang ketiga dikatakan apa? Ketika kita ketika kita bermegah dalam kelemahan kita, ya, maka kuasa Kristus turun menaungi kita. Kuasa Kristus turun menaungi Rasul Paulus. Di dalam kelemahan, dia bermegah dalam kelemahannya, justru kuasa Kristus turun menaungi kita. Amin, saudara. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita mau bermegah dalam kelemahan kita, dalam kondisi yang begitu tertekan, begitu teraniaya dalam kehidupan ini, rasa-rasanya nggak sanggup kita menghadapinya. Tapi ketika kita tetap bermegah di dalam Tuhan, maka engkau akan bertumbuh, maka engkau akan berbuah, maka kuasa Kristus turut menaungi kita. Amin, saudara. Itulah gambaran firman Tuhan. Ya, ketika kita bermegah di dalam Tuhan, kuasa Kristus menaungi setiap hidup kita. Ya, yang ketiga, kapan kuasa Tuhan dinyatakan buat setiap hidup kita? Ya, ketika hidup kita bersikap menerima, ya, kelemahan dengan senang dan rela. Pak Yaya kok aneh ya? Ya, justru di dalam kelemahan kita rela, ya, dan bersikap senang. Nah, ini yang kontradiktif loh. Senang malah dan rela. Ya, secara manusia kita berpikiran bahwa ini hal yang bodoh. Secara ukuran manusia hal yang bodoh. Ya, di dalam kelemahan kok tambah rela, tambah senang. Justru kalau diberkati Tuhan, ya, diberikan kuasa yang besar oleh Tuhan, itu kita senang. Tapi justru Rasul Paulus bukan itu yang digambarkannya. Coba kita mau lihat firman Tuhan ya. Di 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan apa? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aneh, saudara ya. Aneh yang Tuhan mau kerjakan buat setiap hidup kita. Rasanya kontradiktif dengan keadaan yang sebenarnya. Kenapa Tuhan? Pada waktu aku lemah. Ketika Rasul Paulus dalam keadaan yang sangat lemah, disiksa, dianiaya, justru dia senang dan rela. Saudara, dia tetap bersuka cita dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ternyata itulah yang membuat Rasul Paulus, ya, mengalami satu yang namanya kekuatan di dalam kehidupannya. Ya, sebab jika aku lemah, maka aku kuat, kata Rasul Paulus. Oh, ternyata Tuhan melihat justru orang-orang yang lemah. Justru melihat kelemahan kita di dalam hidup ini. Supaya kita nggak jatuh di dalam dosa. Justru kelemahan ketika kita lemah, maka Tuhan yang akan angkat, Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat setiap hidup kita. Dan hidup kita semakin dimenangkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Bukan karena kekayaan kita, bukan karena kekuatan kita sendiri. Ya, maka ya itu bukan yang menjadi tujuan Tuhan. Tapi tujuan Tuhan justru di saat kelemahan kita bisa senang, di saat kelemahan kita rela, maka Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan buat setiap hidup kita. Amin, saudara. Lanjut, saudara. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ya, Rasul Paulus katakan sebab jika aku lemah maka aku kuat. Yang ketiga, saudara. Amin, saudara. Ya. Apa kekuatan yang dialami Rasul Paulus di dalam hidup ini? Ya. Coba kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Ya, coba kita baca ayat yang 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Coba saudara lihat. Harta yang kita punyai, ya, dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari siapa, saudara? Dari Allah, bukan dari kami. Artinya apa, saudara? Sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Semua itu adalah punyanya Tuhan. Apa yang kita bisa megahkan? Amin, saudara. Yang kedua dikatakan, dalam segala hal kami ditindas. Namun, ini coba lihat, saudara.
ketika kita bermegah dalam kelemahan kita, ya, ketika kita ada dalam rela dengan kelemahan kita, senang dengan kerelaan kita, ya, ketika kita ditindas, namun tidak terjepit. Artinya apa? Artinya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan akan berkuasa atas hidup kita, lebih sempurna. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ketika kami tidak punya jalan, tidak mampu melakukan apapun, ya, kami tidak diberi keputusasaan, tapi diberikan satu hikmat oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan supaya kami mampu melakukan itu semua. Yang kesembilan dikatakan apa? Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Saudara, ketika saudara dianiaya, bukan berarti Tuhan lepas tangan dengan kehidupan saudara. Bukan berarti Tuhan lepas tangan atas diri Paulus, bukan. Ya, tapi justru ketika kita dianiaya, Rasul Paulus dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirinya. Artinya apa? Ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang akan membuat hidup kita itu semakin dimenangkan di dalam hidup ini, di dalam kelemahan kita. Amin, saudara. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Coba, saudara. Dihempaskan namun tidak binasa. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang berkuasa atas hidup orang-orang yang percaya. Ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin, saudara. Yesus sudah menderita di kayu salib untuk kita. Dan kasih karunia-Nya diberikan buat setiap kita. Masakan setiap hidup kita pada pagi hari ini. Tidak mau menderita. Tidak mau di dalam tekanan. Ya, dunia ini akan semakin menekan hidup kita. Dunia ini akan semakin membuat kita menjadi hidup tidak sejahtera. Dunia ini akan mengawal kita untuk tetap hidup dalam porak-poranda kehidupan ini. Tapi percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, ketika kita merendahkan hati dan berserah kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan semakin sempurna. Ketika kita bermegah atas kelemahan kita, maka apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, Tuhan akan menaungi setiap kehidupan kita. Ya. Yang ketiga dikatakan apa? Ketika kita senang dan rela menghadapi kelemahan-kelemahan ini, ya, penganiayaan ini, maka justru di sanalah Tuhan memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Maka setiap apapun yang ditindak oleh dunia, maka Tuhan memberikan pertolongan. Setiap tindakan apa yang dunia lakukan, maka Tuhan memberikan pertolongan dengan kuasa-Nya yang sempurna itu di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi kesimpulannya pada pagi hari ini, ya, kesimpulannya, ya, kapan, ya, kuasa Tuhan, ya, nyata dalam setiap kehidupan kita, ya. Jadi kelemahan-kelemahan yang terjadi, ya, ketika kelemahan-kelemahan itu terjadi, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan, oleh karena Kristus itu bukan menghancurkan tapi meningkatkan. Loh, kok bisa meningkatkan, saudara? Ya, artinya kita dibuat next level, naik pangkat. Yang kemarin tidak bisa, sekarang menjadi bisa. Yang sekarang bisa menjadi lebih bisa lagi. Itu yang Tuhan inginkan buat setiap hidup kita, ya. Oleh karena Kristus itu bukan menghancurkan, tapi meningkatkan. Ya, segala sesuatu yang dalam kelemahan kita itu Tuhan tidak menghancurkan kita, tapi meningkatkan iman percaya kita di dalam kehidupan ini. Supaya apa ya? Supaya kita semakin naik dan naik di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Semakin mengerti rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan manusia. Amin, saudara. Ya, meningkatkan yaitu semakin kuat, bukan semakin lemah. Semakin kuasa Tuhan menjadi sempurna. Semakin kuasa Kristus turun menaungi kita. Inilah gambaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kapan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara? Maka kerendahan hatilah dan berserahlah yang membuat kita melihat kuasa Tuhan yang sempurna itu dalam hidup kita. Kapan kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita?
ketika kita bermegah dalam kelemahan kita, justru di sanalah Tuhan akan menaungi hidup kita. Kapan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Ketika kita rela dan senang dalam kelemahan itu, ya, menikmati kelemahan itu, merasakan kelemahan itu, maka kita dijadikan oleh Tuhan orang-orang yang mampu bertahan. Diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan. Dan membuat setiap hidup kita dalam langkah ini, di dunia ini, semakin teguh, semakin tangguh, semakin beriman kepada Tuhan. Maka saya mau katakan pagi hari ini, saudara, ya, ketika kuasa Tuhan nyata dalam setiap hidup saudara, ya, Roh Kudus dicurahkan atas hidup saudara, maka Tuhan akan memberikan pertolongan, ya, melindungi saudara, melengkupi hidup saudara di bawah kepak sayapnya, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan dari mulut anak-anak Tuhan yang percaya. Mari saudara pagi hari ini, ya, biarlah kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ketika apa? Ketika bukan kesombongan kita, bukan kemampuan kita, bukan kekayaan kita, ya, bukan harta yang melimpah buat hidup kita. Tapi justru Tuhan mau lihat, ya, ketika kita merendahkan diri dalam kelemahan hidup kita. Amin, saudara. Belajar untuk kita mengerti kapan kuasa Tuhan itu dinyatakan buat setiap hidup kita. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak pada pagi hari ini. Kau sudah nyatakan buat setiap kami, buat firman-Mu pada pagi hari ini. Ya, kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami dalam kelemahan-kelemahan kami. Ketika kami melihat kelemahan-kelemahan itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan disitulah kuasa-Mu sempurna, membuat setiap hidup kami semakin kuat. Semakin Kau naungi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami bisa mencontoh teladan Rasul Paulus yang sudah Kau pakai di dalam kehidupannya. Biarlah setiap kami, jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, boleh melakukan firman-Mu dengan baik. Dan boleh melihat bagaimana jalan-jalan Tuhan yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh berjalan dalam kuasa-Mu, dalam naungan-Mu, dan dalam kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Firman-Mu membuat kami dimerdekakan di dalam kehidupan ini. Dan kami percaya, biarlah kami bukan cuma mendengar, tapi kami mau melakukan firman itu dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa pagi hari ini, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang percaya, yang mendengarkan firman ini, boleh melakukannya di dalam setiap kehidupannya. Boleh tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, kelemahan-kelemahan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara akan dikuatkan, diberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Dan terima kasih atas semua yang Tuhan sudah berikan buat kami Tuhan. Dan sebentar kami mau akhiri acara kebaktian ini, online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap melindungi setiap kami yang ada di tempat ini, leader, singer, studio, semuanya Tuhan memberkati dalam kehidupannya. Berikan kekuatan, kesehatan di dalam kehidupannya. Juga kami berdoa untuk yang ada di rumah yang saat ini mendengarkan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupannya. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang dalam pencobaan Tuhan sudah membuka jalan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih atas semuanya nih Tuhan. Dan kami serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita pada pagi hari ini. Terimalah berkat, damai, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah, kecintaan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin.